Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai peranan Pancasila di era reformasi. Pengertian reformasi. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dapat diartikan sebagai sebuah perubahan atau pembaruan yang dilakukan secara drastis untuk perbaikan di segala bidang, baik di bidang sosial, politik, atau agama, di dalam suatu masyarakat atau negara. Peranan Pancasila di era reformasi. Pancasila sebagai ideologi nasional dan dasar negara merupakan sebuah keharusan agar setiap warga negara memiliki satu pemahaman mengenai fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam penyelenggaraan pada suatu negara atau dalam masyarakat. Yang kedua, suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas. Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi bangsa negara Indonesia. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. Dengan kata lain, reformasi harus dilakukan ke arah peningkatan harkat dan martabat rakyat Indonesia sebagai manusia. Yang ketiga, adanya moral atau etika di dalam mencapai cita-cita yang ingin diraih. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya yaitu tujuan. Di era reformasi ini, kedudukan Pancasila telah membawa sebuah tujuan utama yang amat sangat penting dan amat sangat dicita-citakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebagaimana tujuannya dijabarkan sebagai berikut. 1. Perubahan dilakukan dengan serius dan bertahap demi menemukan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Mengatur kembali struktur ketatanegaraan secara menyeluruh, meliputi perundangan, serta konstitusi yang dianggap telah menyimpang dari tujuan awal perjuangan yang dicita-citakan oleh masyarakat bangsa secara keseluruhan. 3. Memulai perbaikan di segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Yang keempat, menghilangkan serta mengubah perilaku hidup serta kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan reformasi. Misalnya, banyaknya kasus KKN, penyimpangan undang-undang, serta penyelewengan dalam kasus yang lain. Reformasi dalam paradigma Pancasila. Gerakan reformasi yang mengacu pada nilai-nilai keluhuran Pancasila akan melahirkan gerakan reformasi yang berasaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sehingga tercipta sebuah reformasi yang tentunya tak meninggalkan adab dan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Reformasi yang berdasar pada ketuhanan memiliki sebuah pengertian, yakni gerakan reformasi berdasarkan pada moral dan akhlak ketuhanan yang tentunya mengarah pada pembaharuan kehidupan yang lebih baik dan berkeyakinan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Reformasi yang berdasar pada perikemanusiaan yang adil dan beradab artinya adalah sebuah gerakan reformasi harus berlandaskan moral kemanusiaan demi sebuah upaya untuk penataan kembali kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Reformasi yang berdasar pada nilai persatuan artinya adalah
Gerakan reformasi hendaknya memberikan jaminan tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai sebuah upaya menjaga keutuhan NKRI sebagai sebuah kesatuan negara yang berdaulat. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Reformasi yang berdasarkan pada kerakyatan memiliki arti bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus memposisikan rakyat sebagai subjek yang memegang kedaulatan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi yang memiliki tujuan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki sebuah pengertian bahwa gerakan reformasi hendaknya mempunyai visi serta misi yang jelas dalam mewujudkan sebuah keadilan sosial untuk rakyat secara menyeluruh. Penerapan Pancasila pada era reformasi. Sejak ditetapkan dan berlakunya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan negara Indonesia sendiri. Kunto Wibisono tahun 2001 menyebutkan ada 3 tahap perkembangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Yang kedua, tahun 1969 sampai tahun 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, ketiga, tahun 1994 sampai tahun 2020 sebagai tahap repositioning. Menurut Kunto Wibisono, tahap repositioning Pancasila artinya sebagai penetapan Pancasila dalam UUD 1945. Fungsinya Pancasila sebagai pembinaan dan pengembangan moral, sehingga Pancasila sebagai dasar dan arah untuk mengatasi krisis moral dan disintegrasi persatuan. Selain itu, perlu ditegakkannya supremasi hukum atas moralitas Pancasila. Meskipun kenyataannya di era reformasi ini Pancasila belum dapat diimplementasikan dalam pengembangan moral dan karakter warganya sendiri. Bukan hanya anak-anak kecil dan remaja yang tidak mengetahui Pancasila itu. Bahkan orang dewasa hanya mengetahui Pancasila sebagai dasar negara dan hanya menerimanya tanpa ada keinginan untuk berpikir kritis tentang bagaimana Pancasila ini dapat terbentuk dan apa bedanya Pancasila dengan ideologi negara-negara yang lain. Sebagai contoh, ideologi lain adalah ideologi komunisme, di mana tidak mengenal adanya Tuhan, sehingga mereka adalah ateis. Itu sangat jelas melanggar ideologi Pancasila. Sila pertama, sila ketuhanan. Contoh kedua adalah ideologi kapitalisme yang menguntungkan pengusahanya saja dan merugikan rakyat yang bekerja pada perusahaannya. Ia dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi meskipun negaranya terkesan makmur, tapi banyak juga orang yang terlantar. Berbekal semangat Pancasila, berbagai upaya pun dilakukan untuk memperbaiki kondisi bangsa di masa reformasi. Pengamalan sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia sangat krusial untuk ketahanan Indonesia yang saat itu berada di jurang perpecahan. Contohnya, Presiden B.J. Habibie menerbitkan Inpres nomor 26/1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa.
Impres tersebut berisi penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, mengembalikan hak warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk melaksanakan ritual keagamaan secara terbuka. Sebelumnya, Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 16 tahun 1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Kini, Imlek dapat dirayakan secara terbuka dan menjadi hari libur nasional. Hal ini sekaligus menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan sikap menghormati pemeluk agama lain. Meski demikian, tantangan-tantangan akan selalu ada. Saat ini, dengan adanya media sosial, banyak orang yang memanfaatkannya untuk menghasut dan menimbulkan konflik. Selain itu, hingga kini kekuatan-kekuatan besar dunia tetap berusaha memperebutkan pengaruh ke negara-negara lainnya. Maka, kita harus lebih kritis untuk mencegah penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Sekian presentasi dari kami mengenai penerapan Pancasila di era reformasi. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.